Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Saya mau ke Prof. Kusnandi. Prof, tadi kan Prof menyebutkan setelah injeksi pertama, kemudian ada pemeriksaan darah, injeksi kedua juga ada pemeriksaan darah. Nah tadi sempat... Saya ini dulu, injeksi pertama tidak ada pemeriksaan darah. Oke. Jadi sebelum injeksi yang pertama ada pemeriksaan darah. Terus itu setelah injeksi kedua, baru ada 2 minggu kemudian pemeriksaan darahnya. Oke. Nah, periode yang 6 bulan tadi apa itu, Prof? Pemeriksaan darahnya, jadi pemeriksaan darahnya kan 4 kali. Sebelum disuntik, setelah disuntik yang kedua, jadi setelah 2 minggu disuntik kedua, kemudian 3 bulan suntikan kedua, terus kemudian 6 bulan setelah suntikan kedua, itu diperiksa darahnya sama ditanya-tanya lagi semuanya. Oke. Nah, kalau misalnya dengan timeline yang tadi Prof sebutkan, apakah Desember ini memang sudah bisa digunakan, Prof? Saya itu baru bikin laporan interim analisa itu bulan Januari. Oke. Ya, itu kalau interim analisanya itu dari yang 540. Kecuali nanti kalau umpamanya ada use emergency ya, jadi untuk kepakean untuk penggunaan yang emergency itu bisa menjadi mungkin bisa Desember, bisa tergantung daripada Badan POM. Badan POM kalau minta laporan saya yang bulan Desember juga bisa gitu loh. Ya, kan yang menentukan itu kan Badan POM semuanya. Oke, berarti Prof, kalau dari kan nantinya kalau misalnya Badan POM atau menggunakan emergency use authorization begitu ya, Prof. Hasil yang saat ini memang sebenarnya sudah layak sekali digunakan untuk masyarakat Indonesia. Anggaplah kita kepepet Desember ternyata sudah didistribusikan. Ini seberapa besar, kalau dalam arti berapa persen sih sebenarnya sudah layak digunakan untuk masyarakat Indonesia? Ya. Jadi begini aturannya di seluruh dunia ya, bahwa kan kita fase 3. Ya. Fase 3 itu nggak bisa di Indonesia sendiri. Dia harus di beberapa negara. Ya, kita ini sama-sama dengan ya dari Amerika Latin, terus kemudian dengan India, ya, terus kemudian Bangladesh, Turki, ya. Uni Emirat Arab. Mereka itu lebih dulu pada Indonesia. Mereka selesainya itu November. Kalau kita ingin mempergunakan, mungkin kita mempergunakan Sinovac yang buatan bukan dari Bio Farma, tapi ambil Sinovac yang buatan Cina itu, ya. Nah, tapi yang udah dicoba yang di Brazil, yang udah uji coba di Uni Emirat Arab, itu bisa kita pergunakan karena mereka udah selesai. Tapi secara genetik dengan masyarakat Indonesia, karakter mungkin tubuh orang Indonesia sama aja, Prof? Oh, itu nggak masalah. Nggak ada pengaruhnya ya, Prof, ya? Nggak masalah, kan kayak vaksin polio. Kita kan mempunyai andil 70% dari kebutuhan vaksin polio di dunia itu dari Indonesia. Jadi vaksin polio kita digunakan di Eropa, di Amerika, juga di seluruh Asia Tenggara. Itu dari buatan Bio Farma, 70% daripada kebutuhan vaksin polio kita itu digunakan di luar negeri, termasuk Pentabio, DPT, gitu ya. Hepatitis B itu juga diekspor ke luar negeri, boleh itu. Jadi nggak masalah. Baik. Prof, katakanlah soal skenario emergency use authorization ini bisa dilakukan begitu ya. Nah, ketika misalnya nanti Desember, ada nggak sih yang seharusnya klaster-klaster komunitas yang mendapatkan treatment terlebih dahulu dari ini, atau siapa yang mungkin saja bukan berhak atau memiliki risiko tinggi begitu ya untuk menggunakan si vaksin ini? Jadi sebetulnya kalau siapa yang didulukan itu tergantung strategi pemerintah. Siapa yang akan diberikan dulu? Karena tentu pemerintah di samping untuk kesehatan, tapi juga dia akan memberikan, jadi mungkin dia akan memberikan kepada petugas kesehatan dulu. Karena yang akan melakukan pemberian imunisasi itu kan petugas kesehatan. Nah, petugas kesehatan itu selain petugas kesehatan dan juga petugas-petugas lain yang membantu itu. Jadi mungkin juga kan
kayak di di angkatan bersenjata kan juga ada petugas kesehatannya. Kemudian yang bagian administrasi dan sebagainya. Jadi mungkin yang akan didahulukan itu tergantung dari pemerintah. Tujuannya di mana? Yang mungkin akan diberikan kepada petugas kesehatan, kemudian pegawai negeri, ABRI, kemudian petugas di kantor kelurahan, kemudian di yang kota rentan Madias. Ya supaya jalan dulu. Oke. Kemudian yang ke pasar, ya orang-orang ke pasar, mungkin itu yang akan di ini kan yang pedagang-pedagang pasar supaya ekonomi jalan dulu gitu loh. Oke, Prof, kalau kita mendengar vaksinasi itu kan ada konsep herd immunity begitu ya, Prof ya. Sebenarnya bagaimana mungkin strategi yang harus digunakan pemerintah dalam arti kan ini tidak mungkin tersebar di seluruh wilayah Indonesia begitu. Bagaimana memastikan syarat-syarat dari herd immunity ini dapat tercapai. Jadi efektivitas vaksinnya pun dapat berjalan begitu nantinya. Herd immunity akan tercapai kalau kita telah melakukan 70% daripada populasi. Ya, kalau kita belum sampai 70% ya masih riskan ya. Jadi kita perlu bertahap itu untuk mencapai situ. Jadi sedangkan kita imunisasinya belum 70% daripada semua lapisan masyarakat ya. Nah, mungkin nanti umpamanya pemerintah melakukan di suatu daerah umpamanya di Pulau Batam gitu ya. Nah, di Pulau Batam kan relatif penduduknya kan sedikit, tapi semua diimunisasi. Nah, nanti 70% yang ada di Pulau Batam itu diimunisasi, 30% yang di sekitarnya itu nggak perlu diimunisasi gitu loh, karena dia udah akan kebal. Tapi kalau daerah-daerah luas itu sulit ya. Jadi yang bisa yang daerah-daerah yang jadi kalau itu untuk mencapai herd immunity seluruh Indonesia itu perlu tahapan-tahapan yang panjang. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Herlina. Mbak Herlina, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof gitu, ada progres soal si vaksin ini, sebagai seorang relawan yang difikirkan pertama apa, Mbak Herlina? Saya sih masih berharap bahwa uji klinis ini sukses. Seperti biasa lah ya, ketika kita menjadi relawan, harapan kita adalah vaksin ini sukses supaya kita bisa punya obat gitu. Paling tidak buat mereka yang belum sakit itu bisa dicegah gitu kan. Pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sih sukses gitu. Kok kepikiran untuk jadi relawan sih Mbak? Itu dalam arti kan resiko kegagalan ya pertama kali ada di Mbak dan kawan-kawan relawan begitu. Sebenarnya kalau saya lebih pada motivasinya lebih pada kalau ini bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak sih gitu. Sebagai seorang akademisi saya juga ngerasain kalau jadi peneliti itu nyari survei nggak selalu mudah gitu. Jadi oke, saya mau bantu gitu kira-kira. Jadi ya lebih pada niatnya kemanusiaan aja. Oke, niatnya pada kemanusiaan gitu ya. Tapi kalau discuss mungkin sama teman-teman relawan lain nih mengenai progres yang sekarang ini kan gini. Dari kemarin kan progres soal vaksin ini kan selalu menjadi isu ya, isu nasional gitu diangkat. Nah, tapi kalau diskusi di antara relawan-relawan vaksin ini seperti apa sih Mbak Herlina? Kami jarang berdiskusi kecuali sama yang kenal. Jadi paling ya tanya gimana kondisinya. Biasa aja kok Mas, ada keluhan atau enggak gitu. Tapi lebih pada ya biasanya di ujungnya kita saling menyemangati untuk ya mudah-mudahan ini beres, mudah-mudahan antibodi kita bisa mengalahkan si virus ini gitu setelah divaksin gitu. Ya hal-hal semacam itu gitu. Oke, terakhir kita mungkin ke Prof ya, Prof. Ini ya amit-amit jangan sampai ya kalau kita berpikir terburuknya nanti apa langkah yang bisa dilakukan kalau misalnya ternyata ada resiko kegagalan di situ atau resiko yang lebih buruk lagi di situ, Prof. Ya, jadi saya sebelum melakukan uji klinis saya udah pelajarin dulu. Ya nggak mungkin saya ujuk-ujuk melakukan ini. Saya udah perhatikan, udah meneliti lebih dalam lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini fase 1 dan fase 2 itu untuk melihat keamanannya itu udah dilakukan. Ya dilakukan di Wuhan. Jadi saya pelajarin dan itu dia bukan begitu aja. Dia membuat laporan ke WHO. WHO mengeluarkan laporan itu. Jadi kita bisa baca di clinicaltrial.gov. Itu silakan baca, semua orang bisa baca. Jadi nggak sembarangan. Mereka udah melakukan penelitian. Jadi saya tuh udah betul-betul memperdalamin fase 1, fase 2.
Kalau udah lewat fase 1, fase 2 itu aman, baru bisa fase 3. Nah, fase 1, fase 2 dari uji klinik ini aman, bagus hasilnya. Makanya saya berani melakukan uji klinis itu di Indonesia. Jadi nggak asal aja bahwa itu tidak aman, pasti aman karena saya udah pelajari dengan detail tentang vaksin ini. Oke. Baik, terima kasih Prof. Kusnandi. Mbak Erlina juga terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bersama kami dan memberikan Sehat-sehat informasinya. semua. Semoga Ya. sehat selalu.